Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Ya, tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang tugas berdoa hari ini? Silahkan. Mari teman-teman dan Bu Elis, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat pada pagi hari ini. Sebentar kami melakukan aktivitas kami, berkati aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan Kevin, disiapkan. Siap memberi salam. Iya, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam bahagia, tetap sukacita di hari yang baru ini, di hari Rabu 11 Oktober 2023. Ibu berharap kalian selalu sehat. Iya, ya nggak ada yang sakit. Oke. Kalian siap untuk mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Siap. Boleh digunakan maskernya? Ya, kalau Bu Elis mohon maaf, izin tidak menggunakan masker hari ini. Tapi kalian harus menggunakan masker karena saat ini cuacanya tidak bagus, masih dalam kondisi tidak baik. Jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, coba Ibu mau periksa dulu. Apakah kalian rapi? Ada yang tidak rapi? Pakaiannya, kaos kakinya, sepatunya, talinya di tali sepatunya, yuk ditalikan yang benar. Oke, ternyata sudah siap semua. Ya, sekarang Ibu undang bangkit, berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada sebuah video yang bisa memotivasi kalian untuk belajar. Ya, silahkan kalian simak. Video ini berdurasi hanya 3 menit. Simak. Iya, menurut kalian apa sih yang disampaikan dari video tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Maksi. Menyimpulkan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik setiap hari, walaupun pada hal yang tidak akan terlihat memanfaatkan bagi kita, tapi kita akan menerima sesuatu yang tidak dapat dibeli, yaitu perasaan. Itu dari Maksi. Dari wanitanya? Siapa? Tadi kan mewakili laki-laki, sekarang perempuannya? Iya. Karena kita juga membantu, dapat memberi diri kita juga bahagia. Benar. Jadi ketika kita kasih applause dong buat temennya, buat Maksi dan Yosef.
Ya, ya, ketika kita berbuat baik, pasti nanti ada kebaikan juga berbalik kepada kita. Tapi tetap kita tidak boleh berharap balas budi. Pasti Tuhan itu akan memberikan dan membalasnya, ya. Termasuk ke kalian juga. Jadi jangan hitung-hitungan ketika berbuat baik, ya. Ya, semangat? Oke, baik, kita lanjutkan. Anak-anak, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya. Kemarin kan belajar tentang menelaah struktur teks pidato. Ya. Nah, sekarang struktur teks pidato itu apa aja sih? Tidak boleh lihat buku. Apa Farel? Farel boleh. Bagian pembuka, bagian isi, dan penutup. Iya. Terus ketika kita menelaah teks pidato, ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, teks pidato itu harus berdasarkan apa? Kalau fakta. Fakta itu apa sih? Suatu yang benar-benar terjadi. Kejadian, ya, satu kejadian yang nyata. Nah, fakta yang pertama, terus berdasarkan apa lagi? Data itu apa? Suatu bukti fisik. Iya, jadi data itu adalah yang mendukung fakta. Fakta tidak akan ada ketika tidak ada data. Jadi saling membutuhkan, ya. Jadi ketika kalian mau menulis teks pidato ya harus fakta dan ada data, juga ada kata-kata ilmiah. Pernahkah kalian mendengar pidato? Pernah, pasti semua pernah mendengar pidato, baik di acara upacara setiap hari Senin, ya, karena pidato itu berbagai macam. Pidato siapa yang pernah kalian dengar selain pembina upacara? Siapa? Pak Jokowi. Ya, pidato kenegaraan. Di antara pidato-pidato tersebut, mana yang lebih menarik perhatian kalian? Siapa yang mau jawab? Tapi jangan naksi lagi, Geraldo. Siapa itu? Pidato Ketua OSIS. Jelaskan kenapa? karena saya di pidato itu dia memberikan isi-isi apa yang akan dilakukan selama berada di organisasi itu. Oke, keren. Oke. Sekarang ibu tanya, pernah nggak kalian menulis teks pidato dengan menggunakan fakta dan data sebagai sumber pengembangan teks? Belum pernah. Oke, baik. Menurut kalian, unsur apa saja sih yang menjadi penentu daya tarik sebuah pidato? Topik. Terus? Selain topik apa? Itu yang utama, topik, ya. Kalau tidak ada topik, kita tidak akan bisa buat teks pidato. Terus yang terakhir, jika kamu atau kalian menulis pidato, unsur apa yang menurut kalian paling sulit? Isi, ya. Karena di isi itu kita memerlukan fakta dan data, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Anak-anak, materi hari ini adalah menulis teks pidato. Nah, ini masuk ke elemen apa? Karena kan elemen dalam bahasa Indonesia ada 4. Elemen apa aja? Membaca atau menyimak, terus menulis, membaca, memirsa, menulis, baru mempresentasikan. Ada 4. Nah, kemarin kita sudah membaca dan memirsa. Nah, hari ini kita akan ke aspek menulis atau elemen menulis, ya. Nah, tujuan pembelajarannya kalian harus mampu
mengeluarkan ide atau gagasan untuk membuat satu teks pidato. Ya, oke. Nah, gunakan layar penuh. Yang menyampaikan atau melalui tulisan. Oke. Masih ingat memahami metode pidato ada apa aja? Ada metode impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan. Spontan itu tahu-tahu ditunjuk aja. Ketika datang ke tempat acara, nanti tolong ya pidato. Nah, itu berarti spontan, impromptu, tanpa persiapan. Yang kedua apa? Metode ekstemporan. Baca sama-sama apa sih? Cara berpidato yang dilakukan menyiapkan dulu kerangkanya atau garis besarnya. Yang ketiga, cara berpidato yang dilakukan dengan cara menyiapkan naskah terlebih dahulu. Oke. Yang keempat, ini dihafal. Ya. Baik, jadi ada 4. Jadi jangan lupa. Itu kita memahami metode-metodenya dulu sebelum kita masuk ke menulis. Apa ini? Menulis teks pidato. Anak-anak, ketika kita mau menulis teks pidato, dalam menyajikan pidato secara tertulis, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kalian. Yang pertama ada apa? Menentukan topik dan tujuan. Apa sih topiknya? Atau mau misalnya topiknya adalah kebersihan sekolah. Tujuannya apa kalau kira-kira kalau topiknya kebersihan sekolah? Menjaga kebersihan sekolah. Itu yang utama. Tentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka. Ini yang disebut kerangka teks pidato. Ada bagian pembukaan, ada bagian isi, ada bagian penutup. Nanti ketika kalian diberi tugas, berarti kalian harus sesuai dengan kerangka teks pidato. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ya, lanjut. Oke, ada apa? Nah, berikut ini contoh kerangka pidato. Topiknya pentingnya pengolahan sampah. Nah, pembukaannya ada salam pembuka, ada tujuan pidato. Isinya penyimpanan data volume sampah. Solusi untuk mengurangi sampah, motivasi untuk mengelola sampah. Ini masuk ke dalam isi. Nah, penutupnya ajakan untuk mengelola sampah. Nah, kalau kalimat ajakan maksudnya kalimat apa? Menggunakan apa sih kata-katanya? Ayo, mari. Ya, contohnya apa? Kalimat persuasif yang berhubungan dengan sampah. Mari kita membuang sampah pada tempatnya. Baik ya, paham sampai sini? Lanjut. Oke. Yang C, menggambarkan kerangka karangan menjadi satu pidato yang utuh. Berdasarkan kerangka yang dibuat, poin-poin yang disusun dalam kerangka teks dapat dikembangkan menjadi rangkaian paragraf. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan nanti oleh kalian. 1. Ketika kalian menyampaikan pendapat, tulisan kalimat opini yang
tepat untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, carilah informasi dari sumber referensi yang akurat. Jadi ketika kalian mau membuat pidato, cari referensi yang akurat, jangan asal. Karena pidato itu harus ada fakta dan data. Jadi harus ada referensi yang terutama yang berkaitan fakta-fakta pendukung dan data mengenai data volume sampah. Karena tadi contohnya tentang sampah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Lanjut. Oke. Ini ada contoh teks. Terbaca gak oleh kalian? Coba dibaca dalam sebentar. Karena ada beberapa slide. Silahkan dibaca dulu. Sudah? Baik. Sudah? Ibu mau tanya, kira-kira di paragraf ini ada nggak kalimat persuasifnya? Ada nggak? Ada fakta nggak? Mana? Yang mana faktanya? Yang mana Paksi? Ayo, Farel mana? Floren? Mana? Tidak kelihatan. Apa Farel? Ya, datanya ada nggak? Mari kita cari di slide-slide itu. Ada nggak data? Ada di slide pertama ya, datanya. Ini contoh dari teks pidato. Ya. Jadi ketika kalian menulis sebuah teks pidato, jadi tadi kan kerangkanya sudah dikasih tahu, ya. Sekarang ada nggak yang mau bertanya tentang materi teks menulis pidato? Karena nanti kalian akan menulis teks pidato. Langkah-langkahnya sudah paham? Apa aja? Ya, apa? Di bagian pembuka ada apa aja? Oke, isi, bagian isi. Topik yang dibahas. Bagian penutup. Berarti sudah paham semua ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, kalian harus menentukan topik yang akan disampaikan dalam teks pidato. Nanti kalian membuat kerangkanya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Apa aja sih kerangkanya nih? Kita balik lagi, takut lupa. Nah, ini ya, oke. Terus kembangkan kerangka karangan yang kamu buat agar menjadi teks pidato yang utuh, ya, dan sesuai struktur serta kaidah kebahasaan. Yang keempat, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. Karena ini berkelompok, nanti bertukar, ya. Dan lakukan penilaian menggunakan format. Nanti formatnya akan Ibu berikan. Ya. Kalau kalian bingung memilih topik, Ibu ada topik alternatif. Silahkan kalian pilih. Ada 5
topik yang Ibu berikan. Pentingnya kesehatan, pentingnya menabung, manfaat gotong royong, kegiatan eskul menulis di sekolah, dan perpisahan sekolah. Kalaupun kalian mempunyai topik sendiri, tidak apa-apa. Ya, jadi boleh kalau kalian mempunyai topik sendiri. Ya, paham? Ada yang akan ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, apa sayang? Sendiri kerjakannya, nanti kan bertukar. Iya, misalkan dengan Farah dengan Floren, Geraldo dengan siapa ini? Iya, jadi bertukar. Ya, yang dekat aja, gak usah yang jauh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Mau lanjut langsung ke LKPD? Siap? Iya. Tapi sebelumnya kayaknya fokusnya lagi kurang. Kita ice breaking dulu. Mardi Waluya. Siapa kita? Baik, kita akan berikan LKPD ini. Waktu kalian mengerjakan sampai pukul 8.30. Ya. Tapi sebelum mengerjakan pretest nih. Coba kerjakan dulu pretest. 5 menit cukup. Harusnya tadi di awal, tadi ketinggalan, mohon maaf. Sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke LKPD. Silakan siapkan alat tulisnya. Waktunya sampai pukul 8.30. Ya, sambil berjalan kalau ada yang tidak paham boleh kalian bertanya dengan Ibu. Oke, silakan. Selesai. Ya. Apa? Masuk. Yang sudah boleh bertukar langsung diberikan penilaian. Setelah diberikan penilaian nanti Ibu akan ambil. Yuk, silakan bertukar. Ya, bertukar dengan temannya. Sudah El Nathan. Ada bunyi di sebelah pasti. Ayo, kelompoknya Maksi. Udah Jericho. Sudah. Sudah, Bu. No, udah. Iya, Bu. Sudah. S-nya jangan ditinggalin, ntar nangis. Ntar kayu, Bu. Kalian paling senang kalau bilang udah, Bu. Harusnya bilang sudah. S-nya jangan ditinggalin. Kalau bilang sudah, S-nya jangan ditinggalin. Udah, Bu. Sudah. Yang sudah mengerjakan, silakan langsung buka link yang Ibu share untuk post test. Ya, yang sudah mengerjakan, buka link yang Ibu share untuk post test. Ya, Maksi dan udah dicek.
Ibu hitung ya. Hitung mundur ya. Teng 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 teng. Setengah. Teng tong, sudah selesai, silakan simpan dulu. Ya. Baik. Ya, sudah selesai. Anak-anak, kita semua sudah mengikuti pembelajaran materi teks menulis pidato. Mari kita berefleksi masing-masing. Ibu akan bertanya, ada enggak kendala yang kalian hadapi sebagai siswa ketika mengikuti pembelajaran teks menulis pidato? Ada. Di mana letak kesulitan kalian? Adakah materi yang misalnya kalian belum pahami? Yo, angkat tangan yang belum memahami. Yang sudah memahami siapa? Oke, banyak ternyata yang sudah memahami. Iya. Nanti yang sudah memahami akan menjadi tutor sebaya dengan temannya yang belum memahami, ya. Nanti akan Ibu buat kelompok tutor sebaya. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menulis teks pidato, kita harus memperhatikan langkah-langkah atau kerangka pidato, ya. Dan pidato itu harus disesuaikan dengan fakta data. Karena data itu sebagai pendukung. Nah, ada yang akan ditanyakan? Cukup? Nah, untuk minggu depan, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita karena kalian sudah menulis teks pidato, ini kan elemen apa? Menulis. Ya. Jadi minggu depan kita masuk ke elemen apa? Iya, presentasi atau berbicara. Berarti kalian harus mempresentasikan hasil menulis teks pidato kalian. Ya. Paham? Paham? Paham. Baik, anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Sebelum kegiatan ini ditutup, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Yo, Geraldo. Berkatilah semua apa yang kami dari hari ini agar berguna untuk kami Tuhan. Amin. Sebelum persiapan kita tepuk P5, ingat gak? Oke, kita sama-sama tepuk P5. P5 itu apa? Baik, yuk tepuk P5. Oke, tepuk tangan. Silakan siapkan. Siap memberi salam. Selamat pagi, terima kasih anak-anak. Salam sehat, terus semangat dalam belajar. Silakan kembali ke kelas.